Tiga, coba diurutkan Pak. Yang pertama Pak, ini yang paling sahih. Yang pertama, Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Itu yang paling sahih. Yang kedua, apa tadi pengertiannya? Al-Makkiyah adalah surat yang diturunkan di mana? Kota Makkah. Sedangkan Madaniyah di kota Madinah. Yang ketiga, Makkiyah apa? Surat yang diturunkan atau ditunjukkan kepada orang-orang Makkah. Kalau Madaniyah yang ditunjukkan untuk orang-orang Madinah. Yang paling sahih yang mana? Yang pertama. Ya, jadi adalah patokannya hijrah. Semua surat masukkan. Dan ternyata yang sahih adalah kenapa kok ditulis Makkiyah garis miring Madaniyah? Ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat oleh para ulama. Surat An-Nas itu Makkiyah atau Madaniyah, maka ulama berbeda pendapat. Tapi yang sahih itu adalah Madaniyah, berarti yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Kenapa ini yang paling sahih? Maka kalau kita baca ataupun baca dalam tafsir Al-Munir dalam karangannya Syekh Wahab Az-Zuhaili ataupun dalam kitab Hasyiah Shawi, itu dikuatkan bahwasannya surat An-Nas turunnya di mana? Setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena turun itu ketika proses ataupun ketika kejadian disihirnya sinten? Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita lihat asbabun nuzulnya, sebab turunnya surat ini di dalam tafsir Jalalain adalah surat ini, surat An-Nas dengan surat Al-Falaq itu diturunkan berbarengan. Itu karena proses ataupun kejadian disihirnya Nabi oleh seorang Yahudi namanya Labid Al-Aqsam. Seorang Yahudi, orang yang paling pintar nyihir waktu itu nyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kejadian itu adalah tahun ke-7 Hijriah, berarti sesudah Nabi hijrah. Makanya surat An-Nas yang paling sahih adalah Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Ketika Nabi sudah hijrah. Seperti itu. Itu Al-Falaq An-Nas diturunkan bareng ketika Nabi sihir. Nah, diturunkanlah surat Al-Falaq An-Nas. Maka kalau kita lihat lagi dalam tafsir Al-Munir, itu buhul tali yang digunakan untuk mensihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ada berapa? Ada 11. Ada benar? 11 berarti jumlah apa? Surat apa? Al-Falaq dan An-Nas. 11 jumlahnya. Al-Falaq pinten? Kalau Anas ini berapa Anas? Nah, berarti Al-Falaq 5 ayat. Ternyata buhul itu sejumlah ayat Al-Falaq dan An-Nas. Makanya diceritakan dalam tafsir Al-Munir itu ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir, kemudian turun Al-Falaq, surat Al-Falaq dan An-Nas, baca satu ayat Qul a'udzu birabbil falaq, maka satu buhul tali terurai lepas. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus kemudian yang kedua min syarri ma khalaq, lepas tali yang kedua sampai Al-Falaq selesai, An-Nas selesai, berarti berapa ayat? 11 ayat. Maka buhul tali yang 11 semuanya terurai, terlepas. Maka bilanglah itu sihir Nabi Muhammad SAW. Bukan sihir Nabi sihir yang mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti itu diceritakan dalam tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mungkin ada yang bertanya mungkin pernah bertanya. Tadi kan katanya kalau Nabi itu maksum. Nabi itu maksum. Maksum itu adalah terjaga, terpelihara, terpelihara ataupun terjaga. Selain Nabi itu maksum dari dosa, itu nggak mungkin Nabi itu melakukan dosa. Maka Nabi juga terpelihara ataupun terjaga dari kejahatan manusia. Karena Allah dalam surat Al-Maidah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang memelihara kamu Muhammad, menjaga kamu Muhammad dari kejahatan ataupun gangguan manusia. Tapi pertanyaannya, kok bisa terkena sihir Kok bisa terkena sihir padahal Nabi Muhammad itu dijaga? Maka jawabannya ada dalam kitab Hasyiah Shawi, nanti saya bacakan.